Sasaran strategis HKBP dan tujuan tahun Oikumene Inklusif. Sebagai panduan untuk menyusun program kerja tahun 2024, ada baiknya kita dalami terlebih dahulu sasaran strategis HKBP dan tujuan tahun Oikumene Inklusif tersebut. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai HKBP pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024, adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya kualitas pengajaran, pembinaan, dan pelayanan HKBP sebagai anak Allah. Pembawa berita keselamatan, serta tumbuhnya karakter hidup jemaat yang kristiani dan berbuah lebat. 2. Terwujudnya peran HKBP yang signifikan di dalam masyarakat, pemerintahan, lembaga oikumene dimanapun gereja berada, baik di tingkat kuria, resort dan distrik, dan global di dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Terwujudnya tata kelola serta sistem manajemen yang efektif, efisien, akuntabel, menuju modernisasi penata layanan serta kemandirian HKBP dalam pengelolaan sumber dayanya. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, dibuatkan prioritas strategis HKBP tahun-tahun 2021 sampai tahun 2024, antara lain, 1. Pendidikan, pembinaan, dan pengembangan seluruh pelayan HKBP di bidang pastoral, spiritualitas, kepemimpinan, dan manajerial strategis yang merupakan orientasi pelayanan HKBP tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan. 2. Penguatan semangat kebersamaan dan kepedulian di kalangan seluruh pelayan HKBP sebagai landasan utama, yang mewujud dalam ketetapan resmi manajerial HKBP, yang merupakan orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, sebagai tahun kesehatian. 3. Penata layanan sumber daya HKBP yang profesional, akuntabel, dan transparan dengan melibatkan semua internal maupun eksternal HKBP yang merupakan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan. 4. Penguatan sinergitas oikumene yang inklusif, bersama dengan gereja-gereja dan umat beragama lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang merupakan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024 sebagai tahun oikumene inklusif. Hal ini tercermin dalam orientasi pelayanan HKBP tahun 2021 sampai tahun 2024, di mana prioritas ini dilakukan secara berkelanjutan, dan terintegrasi pada setiap tahun pelayanan HKBP, yang tercermin dalam skema berikut. Tahun 2021 adalah tahun pemberdayaan. Tahun 2022 adalah tahun kesehatian. Tahun 2023 adalah tahun profesionalisme dalam penata layanan. Dan tahun 2024 adalah tahun ekumenikal inklusif. Secara khusus pada tahun oikumene inklusif, HKBP memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut. 1. Bersama melanjutkan dan mendukung program-program pemberdayaan, kesehatian, dan profesionalisme dengan 9 tujuan utama yang telah dijalankan mulai tahun 2021. 2. Meningkatkan keterlibatan HKBP dalam kegiatan oikumene gerejawi secara daerah, nasional, dan internasional. 3. Terwujudnya peran HKBP yang signifikan di dalam masyarakat, pemerintahan, lembaga oikumene di tingkat kuria, resort dan distrik, dan global dalam pembebasan masyarakat marginal dari berbagai bentuk ketidakadilan sosial. 4. Berpartisipasi aktif dan kritis dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan ekologi dan keadilan sosial. 5. Melaksanakan dialog dan diapraksis yang inklusif dan kreatif antar umat beragama, denominasi gereja, dan antar kelompok untuk terwujudnya perdamaian. 6. Pelayan dan warga HKBP lebih oikumene dan inklusif dalam pelayanan dan tugasnya. 7. Merangkul dan hidup bersama dengan keberagaman kearifan lokal, budaya, adat, dan aliran kepercayaan. Setelah mendalami sasaran strategis HKBP tersebut, kini mari kita dalami lebih jauh tentang program kerja HKBP pada semua aras penata layanan, sebagai berikut. Tujuan dan sasaran program kerja. Yang pertama, bersama melanjutkan dan mendukung program-program pemberdayaan, kesehatian, dan profesionalisme dengan 9 tujuan utama yang telah dijalankan mulai tahun 2021, yaitu, kode program nomor 1, pada aras pusat, Religious Conference for Justice and Peace untuk 3 regional, Barat, Tengah, dan Timur, dan nasional ada 3 indikator pencapaian untuk program ini, yaitu,
1. Regional, wilayah Barat, Tengah, dan Timur, melaksanakan Religious Conference. 2. Terlaksananya Religious Conference Nasional. 3. Mengikut sertakan pimpinan agama dan kepercayaan lainnya. Kode program nomor 2, masih pada aras pusat, pemberdayaan kepemimpinan transformatif. Indikator pencapaian program ini adalah 1. Pelaksanaan pemberdayaan kepemimpinan setidaknya 3 kali di Sumatera, Jawa dan 2. Terdapatnya 100 peserta mengikuti pelatihan. 3. Pelaksanaan pelatihan dan lokakarya diikuti oleh seluruh pelayan HKBP dan diperlengkapi dengan buku panduan. Kode program nomor 3, yang perlu diprogramkan pada semua aras penata layanan HKBP, yaitu Aras Pusat, Konferensi Pemuda Inklusif Umat Beragama. Aras Distrik, Pemuda Distrik mengadakan seminar dialog umat beragama dan aksi nyata. Aras Resort atau Huria, dialog dan aksi lingkungan hidup antara gereja dan agama. Indikator pencapaian program ini adalah 1. Seluruh distrik mengutus pemuda untuk mengikuti. 2. Terlaksananya kegiatan pemuda distrik Oikumene dan 100 peserta. Kode program nomor 4, Aras Pusat, Pemberdayaan Berkhotbah Kontekstual. Aras Distrik, Family Gathering Pelayan Aras Resort dan Jemaat. 1. Proaktif mendukung dan mengikuti kegiatan Oikumene di tingkat distrik, atau regional, BOAS, LEAP Training, GAL. 2. Kunjungan jemaat ke gereja tetangga. 1. Oleh seksi kategorial. Indikator pencapaian program ini adalah 1. Terdapatnya 30 orang pengkhotbah kontekstual. 2. Seluruh distrik melaksanakan Family Gathering Pelayan. 3. Terlaksananya bulan Oikumene anak sekolah minggu. Kode program nomor 5, Aras Distrik, pelatihan metode penginjilan HKBP kepada para full-timer distrik. Aras Resort dan Jemaat, kunjungan jemaat ke gereja tetangga yang dilakukan seksi kategorial, dalam rangka membangun persaudaraan dengan denominasi lainnya serta sebagai studi banding pelayanan.